Ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Peran Pancasila dalam pesatnya teknologi saat ini kerap terabaikan. Padahal Pancasila dapat membangun karakter positif dalam berperilaku di era digital, khususnya bersosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Dianinda Putri dengan NIM 2437006 dari Prodi Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Saya Hana Chandra Handaman dengan NIM 243700142 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya Tika dengan NIM 250300066 dengan Prodi Matematika NK. Saya Fatetur Rahmi dengan NIM 2523119 dengan Prodi Pendidikan IPA. Saya Umi Haira dengan NIM 25231101 dari Prodi Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Semakipa dengan NIM 4045019 dari Pendidikan Geografi. Saya Rina Putriana dengan NIM 2537742 dari Prodi Ilmu Agama. Saya Sarah Hanifa dengan NIM 25364 dari Prodi Matematika NK. Kami akan membuat video tentang Baik, di sini kami akan membuat video yang bertema yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup di tengah kemajuan teknologi. Halo teman-teman, saat ini kita hidup di zaman modern dengan perkembangan teknologi yang sangat besar. Teknologi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya seperti dalam bidang belajar, bekerja, komunikasi, hingga mencari hiburan di sosial media dan internet. Di era digital ini kita bisa mendapatkan informasi dalam hanya beberapa hitungan detik saja. Kita juga bisa berkomunikasi dengan orang yang jarak jauh dengan kita tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu, teknologi juga dapat membantu pelajar untuk mencari materi pembelajaran, membantu masyarakat dalam bidang bisnis, dan dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi ini juga sangat dapat membawa dampak negatif. Contohnya seperti bisa menyebabkan berita hoax, bisa melakukan cyberbullying, bahkan bisa merupakan nilai sopan santun dan etika dalam komunikasi. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Indonesia, kita membutuhkan pedoman hidup agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Pedoman hidup tersebut adalah Pancasila. Terima kasih. Pancasila adalah dasar negara Indonesia sekaligus pedoman hidup bagi bangsa. Pancasila sendiri terdiri dari 5 nilai sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dari Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan meskipun zaman semakin berkembang dan teknologi semakin maju. Dengan menerapkan nilai Pancasila, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan menghindari dampak buruknya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di tengah perkembangan teknologi, kita tetap harus memiliki moral dan etika. Walaupun setiap orang memiliki kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kita tetap harus menjaga sikap dan perilaku sesuai ajaran agama. Perkembangan teknologi seharusnya membuat manusia menjadi jauh lebih baik, bukan malah kehilangan nilai agama maupun nilai moral. Oleh karena itu, kita masih harus membutuhkan sila pertama sebagai dasar dalam menggunakan teknologi. Lanjut nih, sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kali ini di media sosial itu sangat banyak perbuatan yang negatif, seperti cyberbullying dan body shaming. Ini merupakan salah satu perbuatan yang negatif yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Sebagai generasi muda, kita harus menggunakan teknologi dengan sikap yang bijaksana. Kita harus menghormati sesama manusia, menjaga perkataan, dan tidak menghina mereka hanya karena perbedaan pendapat. Kadang-kadang orang lebih berani berkata kasar di media sosial karena tidak bertemu secara langsung. Padahal itu akan mengakibatkan orang tersebut akan merasa tersakiti, akan kehilangan percaya diri, dan akan mengalami stres.
Itu kita harus menggunakan media sosial dengan bijak. Misalnya ketika teman kita ada yang mengalami kesusahan, maka sebaiknya kita menawarkan bantuan dan memberikan dukungan, bukan malah menghina ataupun menyebarkan keburukannya. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di kemajuan teknologi ini membuat budaya luar sangat mudah untuk masuk ke dalam Indonesia melalui internet, musik, film, dan juga media sosial. Tantangannya adalah banyaknya generasi muda yang mulai melupakan budaya daerahnya sendiri dan lebih menyukai budaya asing secara berlebihan. Bahkan ada yang malu menggunakan produk lokal dan mempelajari budaya daerahnya sendiri menggunakan teknologi. Tidak semua berita itu jelas kebenarannya. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga persatuan walaupun kita memiliki perbedaan suku, budaya, agama, dan lain-lainnya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di era digital, semua orang bebas menyampaikan pendapat melalui media sosial. Kebebasan tersebut memang penting, tetapi harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kita juga harus berhati-hati dalam menerima informasi yang ada dalam internet. Barangkali ada banyak hoax dan juga berita palsu yang sengaja dibuat supaya menciptakan perpecahan. Dalam membagikan informasi, kita harus memastikan bahwa berita tersebut benar dan berasal dari sumber yang terpercaya. Kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, namun ada banyak masyarakat yang belum merasakan perkembangan tersebut secara merata. Hal ini dikarenakan ada banyak desa-desa yang belum mendapatkan akses internet, pendidikan teknologi, dan juga fasilitas digital lainnya. Jika teknologi digunakan dengan baik, maka teknologi tersebut bisa membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, maju, dan sejahtera. Kalian udah tahu nggak yang contoh penerapan nilai Pancasila di era teknologi? Kalau menurut aku, sila pertama, contoh penerapannya itu adalah menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, terus kayak motivasi, ilmu pengetahuan, dan pesan kebaikan. Kita juga nggak boleh menghina agama lain ataupun membuat konten yang merugikan orang lain. Nah, kalau yang Pancasila kedua? Kalau menurut aku, contoh untuk penerapan Pancasila kedua yaitu ketika ada teman kita yang membutuhkan kesulitan, kita membantu. Kemudian menjaga sopan dan santun ketika berkomentar di media sosial dan tidak melakukan cyberbullying. Nah, kalau yang Pancasila ketiga? Nah, kalau yang ketiga menurut aku itu contoh penerapannya adalah mencintai produk lokal, melestarikan budaya Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memperkenalkan budaya kita menggunakan media sosial. Pancasila keempat? Kalau menurut aku, contoh penerapan sila keempat yaitu berdiskusi dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain di media sosial. Dan Pancasila kelima? Nah, kalau contoh yang kelima tuh kayak ini, kita berbagi ilmu pengetahuan bersama teman, kita menggunakan teknologi, memanfaatkan internet dengan bijak, seperti pendidikan dan usaha. Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi boleh semakin maju, tetapi kita harus tetap berpegang teguh pada nilai dan norma bangsa. Pandailah menggunakan teknologi untuk berkarya, membantu sesama, dan belajar. Jadilah mahasiswa yang pandai menggunakan teknologi, jadi mahasiswa yang cerdas dan paham nilai-nilai pendidikan Pancasila.